baik. Apabila orang yang ikut itu yang sudah paham ya, akidah, di sini disebut mu'taqad seket, yang dimaksud ya sifat wajib Allah 20, sifat muhal Allah 20, sifat jaiz 1, kemudian sifat wajib Rasul 4, sifat muhal Rasul 4, sifat jaiz Rasul 1. Kalau dijumlah itu 50. Faham di sini tentu bukan hanya hafal, tetapi mengerti maksudnya. Nah, ini sudah dipelajari oleh para santri di dalam Aqidatul Awam ataupun di dalam kitab yang lainnya. Ketika kita mempelajari tauhid di kalangan kita ahli sunnah wal jamaah tentu mempelajari itu. Tapi harus diketahui pula bahwa di antara umat Islam ini ada yang tidak setuju dengan itu. Nah, lantas yang tidak setuju itu tidak kita katakan sebagai ahli sunnah wal jamaah, tetapi mereka juga ngotot sebagai ahli sunnah wal jamaah ya, sebagaimana istilah salafi itu mestinya kan ulama-ulama yang hidupnya sampai 300 Hijriah, tetapi sekarang juga malah menamakan diri sebagai golongan salafi. Soho wis ngerti ilmu syariat, ilmu fikih sudah tahu ya. Ilmu syariat diterangkan di dalam kitab-kitab fikih. Kalau kita melihat Safinatun Najah dan Sulamut Taufik yang merupakan kitab pertama yang biasanya diajarkan di pesantren, kita tahu bahwa di dalam kitab itu dijelaskan hal-hal yang terkait dengan ibadah kita, mulai dengan sholat, lalu zakat, puasa, dan juga haji. Kalau kita masuk ke kitab Sulamut Taufik, ya tidak hanya itu isinya, tetapi juga sampai dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Lebih-lebih kalau kita mempelajari Bidayatul Hidayah, ya, di situ juga ada fikih, tapi fikih yang juga bertasawuf, ya. Fikih yang berakhlak. Ya. Fikih yang berakhlak itu penting sekali, agar di dalam beribadah pun juga ada tata keramanya, bukan sekedar ibadah. Ya, kalau bahasane santri beling ya, tapi lak wis sholat gitu ya. Sholat kok koyo ngono, tapi kan wis sholat. Ya, sementara kalau makan ingin yang enak ya. Jadi kalau sholatnya tidak mau menjalankan yang sunnah-sunnah yang tidak ada akhlaknya, ya kalau makan nggak perlu lauk gitu ya. Ya, apalagi ingin lauk yang enak-enak itu ya sholatnya ya yang bagus gitu ya. Ya setidaknya sedikit berimbang lah. Biasa sih mangane enak malah males ibadah gitu ya. Ya. Ananging ing reni zaman akhir-akhir iki akeh banget peguron ya, peguron ya. Peguron ini akhirnya menjadi peguruan ya. Perguruan ya, perguruan. Bahasa Jawanya peguron. Ya. Tapi antara bahasa Jawa dan Indonesianya juga sedikit beda. Biasanya kalau peguron itu ya ilmu yang diajarkan adalah ilmu kanuragan, ilmu silat, ilmu dalam, ilmu tenaga dalam. Tapi kalau perguruan
apalagi perguruan tinggi ya kampus ya, gitu ya. Sehingga tidak selalu bahasa Jawa setelah di Indonesia kan itu maknanya tetap ya. Ada pergeseran-pergeseran. Sedang kata yang sama saja kadang juga maknanya menjadi sangat beda. Baik. Jadi banyak peguron kang nasarake kita umat Islam menyang neraka kaya dene ilmu engkik. Apa itu ilmu engkik? Ya, hubungannya dengan ilmu klenik ya. Ya biasanya prinsipnya apa? Utak-atik maduk ya. Di utak-atik akhirnya maduk ya. Ya itu hanya rekayasa aja ya. Ya ada yang katakan ilmu engkik ilmu alai dengkik ya. Ya ilmu alai dengkik ya. Apa dengkik itu? Ya mengintip ya. Jadi mencari ilmunya itu tidak sekalian ya. Ya ilmu engkik itu seperti ilmunya iblis ya. Atau jin ifrit yang hanya mengintip ya. Mengintip takdir gitu ya. Nah, dari hasil intipan terhadap takdir itu akhirnya membisiki para dukun ya. Para dukun ya, dukun itu jelas sesat ya. Asal bukan dukun bayi, dukun manten itu kan, ada kan dukun bayi, dukun manten ya, para bidan gitu ya. Kalau dulu bidan dan dukun itu beda ya. Kalau bidan yang menggunakan medis ya, tenaga ilmu kesehatan. Kalau dukun itu ya lebih kepada ilmunya leluhurnya ya. Biasanya orang yang habis melahirkan dapat 7 hari itu digiring ke kali ya. Didusi di kali gitu ya. Ada yang begitu ya. Ya kemudian banyak tradisi-tradisi itu ya. Ya tradisinya silakan aja lah. Asal yang bertentangan dengan agama jangan dilanjut ya. Islam itu tidak anti terhadap tradisi kok. Islam itu mau menerima tradisi, tetapi jangan dilanjut tradisi yang bertentangan dengan Islam. Tradisi sedekah, wah itu sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Ya. Sedekah dengan daging kerbau, silakan. Orang Jawa Tengah memang oleh Sunan Kudus itu diajari untuk menyembelih kerbau. Jangan sapi tapi kerbau saja. Kenapa? Karena masyarakat Jawa Tengah, masyarakat Kudus khususnya dulu banyak yang Hindu ya. Banyak yang Hindu. Masyarakat Hindu melarang umatnya makan daging sapi. Kalau Buddha lain lagi ya. Nah, jadi di Hindu itu menyembelih sapi juga nggak boleh. Tapi kalau di Buddha mau makan daging sapi asal tidak ikut menyembelih, gitu ya. Lucu ya. Ya tapi ya itulah mereka ya, kita hormati aja. Yang penting mau makan dagingnya sama kita ya. Ya. Jadi tradisi yang seperti itu ya. Ada dukun manten barang itu ya. Ya dukun manten sekarang juga sudah semakin baik ya. Ya mungkin tradisi ngidei telur barang itu yang nggak perlu itu ya. Eman-eman telurnya ya. Ya kalau sekarang mungkin telur itu harganya murah ya. Dulu Masya Allah ya. Dulu ya. Ya ketika saya masih kecil itu ya, hampir setiap hari kelahiran itu diperingati ya. Nah, tapi hari kelahiran yang sama dengan pasarannya ya. Artinya atau setiap selapan ya, selapan itu 35 hari. Yang lahir Jumat Legi ya setiap Jumat Legi itu diperingati. Jadi bukan ulang tahun lagi, ulang
selapan ya, itu ya. Kemudian ada sedekahnya yang diundang ya teman-teman sepermainan itu ya. Ya kadang ya anak 7 ya. Ya kadang ya sampai 15 ya. Ya betapa dulu itu orang sukanya bersedekahnya, walaupun kemampuannya itu sangat terbatas ya. Jadi telur itu bukan satu telur untuk seorang ya. Lalu untuk berapa orang? Apakah 2 orang? Juga tidak untuk 2 orang ya. Apakah untuk 4 orang? Ya itu sudah mewah ya. Satu telur untuk 4 orang itu sudah mewah. Jadi tidak jarang satu telur itu untuk 8 orang gitu ya. Ya sekarang sandean ya. Gak lego ndoke sak iwae sak ayame pisannya. Itu ya. Nah, sekarang banyak orang yang ke restoran besar seorang diri tetapi pesan satu ekor ayam. Sedangkan kita dulu hanya ekornya saja ya. Brutune maksudnya ya. Ya. Baik. Jadi ilmu lain dengke, ilmu mencarinya tidak sesuai dengan prosedur yang standar. Jadi hanya nah sekarang ini juga banyak orang yang seperti itu. Jadi atas dasar mendengarkan info-info yang tidak begitu jelas, apalagi hanya dari YouTube atau dari ini dan itu ya. Nah, sekarang sudah banyak orang yang pakai serban panjang dengan ubel-ubelan sirah sing gede koyo habaib ngono ya. Ini sudah mengomentari dengan komentar yang pedas gitu ya. Ya ada yang salah satu oknum menjadi pengurus ya. Tapi oknumnya bukan pengurus MUI-nya ya. Ya, oknum pengurus MUI ada seperti itu dulu ya. Ya namanya memang kalau MUI-nya bagus ya, oknumnya ya. Ya, dan MUI pusat itu lagi ya, pernah dulu ngomentari menjelang Pilpres itu, waduh luar biasa itu. Ya setelah dikonfirmasi ada tahu sendiri enggak, ternyata dari YouTube. YouTube-nya dilacak juga enggak benar itu ya. Ya, jadi sekarang juga banyak sekali yang lebih daripada dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang tadi disebutkan dari peguron-peguron itu ya. Karena itu dibagi menjadi 2, ada ulama yang baik dan ada ulama yang su' ya. Ya ulama su' ini juga termasuk ulama yang sok itu ya, yang sok jadi ulama itu ya. Ini juga banyak sekali. Jadi kita harus hati-hati ya. Pesantren juga begitu, sekarang pesantren juga macam-macam ya. Jangan dikira pesantren itu pokoknya pesantren api, belum tentu. Pesantren abal-abal juga ada ya. Seorang yang ngomong terwocos nggak karu-karuan melalui YouTube-nya itu ya. Juga ada yang punya pesantren itu. Dia katakan saya punya pesantren, santrinya gratis ya. Semua saya tanggung ya. Kemudian dia ngomentari macam-macam seenaknya sendiri. Lalu orang lain mengomentari, orang baik-baik mengomentari, ternyata mengomentari kejelekannya, yang dikomentari malah rezekinya lebih banyak itu dari YouTube-nya itu. Semakin dikomentari semakin ya begitu ya. Karena itu yang kita amankan ya santri-santri kita, saudara-saudara kita, biar mereka ngomong gak karu-karuan ya. Daripada ngomentari lewat YouTube-nya, ya menisan dilaporkan ke pihak yang berwajib gitu aja mungkin ya. Ya kalau apa yang dikomentari itu sudah menyangkut sesuatu yang sangat berbahaya, yang sangat merugikan pihak lain. Ilmu Gatolojo
Ya, ilmu Gadolojo ini jelas ini hubungannya dengan aliran kepercayaan. Ya, aliran kepercayaan kan macam-macam ya. Dan itu sudah disahkan ya, oleh pemerintah. Ya, mulai tahun berapa itu? Karena itu di kampus-kampus kan juga ada mahasiswa yang sudah mengaku menjadi penganut aliran kepercayaan. Yaitu banyak yang protes itu, sama dengan ketika Gus Dur meresmikan agama Konghucu itu kan banyak sekali yang protes di kalangan mereka, ya, di kalangan mereka, ya selain Nahdliyin lah gitu ya. Nah, ternyata apa? Ternyata juga hikmahnya besar itu. Kalau agama Konghucu itu tidak disahkan, ya, maka penganut Konghucu itu akan masuk ke agama tertentu, ya, yang bukan Islam pilihannya. Nah, di situ orang-orang Konghucu itu memberikan sumbangan finansial yang sangat besar kepada agama yang dipilih itu. Dengan adanya Konghucu disahkan, maka mereka akan berdiri sendiri sebagai pemeluk agama yang seharusnya. Tapi yang lebih penting bukan itu, agar betul-betul tampak itu loh, identitasnya tampak jelas itu. Itu sama dengan aliran kepercayaan itu, begitu disahkan ya identitasnya jelas sudah. Daripada menjadi munafik ya, ngakunya Islam tapi enggak Islam gitu ya. Ya, itu hal terpenting di situ. Memang ada hal lain ya, seperti tadi disebutkan itu ya. Ada Gadolojo, ada Darmo Gandul, ada apa lagi itu. Ya silakan dilacak kalau kalian ingin mengenali aliran kepercayaan dengan niat agar tidak terjerumus ke situ. Ya. Kan ada pahalanya juga itu. Ya. Man lam ya'rifi syarra yaqa' fihi. Barang siapa yang tidak tahu kejahatan, tidak tahu satu yang jelek, satu yang sesat, maka sangat dimungkinkan akan terjerumus ke situ. Sebagaimana orang yang tidak tahu lubang, ya, kok jalan-jalan, ya, tanpa hati-hati apalagi, maka akan terjerumus ke dalam lubang itu. Ada ilmu Islam sejati, jadi tahun 60-an ini sudah banyak. Ya, apalagi akhir-akhir G30 SPKI itu juga. Ya, pada masa itu banyak sekali penganut kepercayaan. Nah, setelah itu lantas Orde Baru ya, Orde Baru menang ya. Tapi ya kemenangan Orde Baru itu ya didukung oleh mereka yang anti komunis ya, utamanya ulama-ulama NU. Ansor itu wah gigih sekali perjuangannya. Jadi bukan semata-mata TNI, Ansor itu ya selalu berjuang dulu. Dikirim kemana-mana begitu Banser itu. Ya. Ya, jadi kemenangan Orde Baru itu sungguhnya adalah kemenangan bangsa Indonesia. Jadi enggak baik kalau hanya diakui sebagai kemenangan pihak tertentu ya. Ya memang akhirnya setelah menang maka berdirilah Golkar ya. Jadi seolah-olah yang memenangkan Orde Baru itu Golkar. Bukan, Golkar belum ada itu ya. G30S itu Golkar lahir mungkin 69 atau 70 atau 68. Jadi yang menumpas G30S itu ya bangsa Indonesia. Ya. Jadi sejarah perlu dipelajari. Ya. Maka ada ungkapan jas merah ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya. Tapi cari sejarah yang sumbernya otentik ya, yang sumbernya bisa diterima, jangan sembarangan dari salah satu orang aja ya.
Jadi ilmu Islam sejati. Saha tariqah-tariqah batilah kang ora ana silsilahe tumeka maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak tariqah yang tidak sampai kepada Rasulullah ya. Banyak sekali ya. Sedang yang menggunakan tariqah muktabaroh saja ada yang pihak-pihak tertentu menyimpangkannya ya. Menyimpangkannya. Ya seperti ada tariqah yang menamakan diri dengan Qadiriyah, Naqsabandiyah atau Naqsabandiyah saja ya. Tetapi secara syariat tampak jelas adanya penyimpangan ya. Misalnya hari rayanya mengikuti Abugi ya, ada yang mengikuti Abugi ya. Apa ciri khasnya hari raya Abugi? Ya selalu terlambat. Ya mereka memang nggak puasa ya nggak ingin segera nggak ingin segera berhari raya gitu ya. Iya Rioyo kok Jumat Legi oh kiamat dikungkung ya, gitu ya. Jadi hari raya ditunda ya. Ini jadi banyak sekali ya. Ya ini di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, lebih-lebih di Indonesia. Kenapa di Indonesia banyak? Ya memang sukunya banyak kok, negaranya banyak. Hal itu mungkin nggak akan terjadi di Brunei Darussalam. Ya. Nah Brunei Darussalam rakyatnya nggak sampai 500.000. Rakyatnya itu loh nggak sampai 500.000 gitu. Ya. Indonesia ngomong Malang saja sudah berapa? Ya. Penduduknya sudah hampir 1 juta, turun di serbu santri Anwarul Huda tambah piro misalnya, gitu ya. Di serbu mahasiswa perguruan tinggi itu udah berapa jumlahnya? UB tak kurang dari 40.000 mungkin ya. UM 33.000 ya. UIN itu setiap tahun menerima 3.500 kali 4 berapa itu ya. Sekitar 15.000 ya, mungkin hampir 20. Udah lebih banyak lagi, mungkin orang-orang luar kota Malang itu yang masuk Malang bisa sampai 100.000 itu. Jadi bicara Malang saja sudah jauh mengalahkan Brunei Darussalam ya. Jadi Brunei Darussalam tidak damai itu ya lucu malahnya. Apa yang diperbuat oleh rajanya itu ya. Sementara Indonesia sudah 270 juta ya. Pulaunya sangat banyak. Kadang kita tidak hanya bilang atau bicara pulau, bicara Kabupaten Malang saja sudah sedemikian luasnya, mengawasi rakyatnya juga sudah sangat banyak ya. Nah Kabupaten Malang itu wilayahnya dari ujung Tenggara sampai ujung Kasembon sana itu perjalanannya bisa 4 sampai 5 jam gitu ya. Itu Kabupaten Malang itu. Baik. Saha tariqah batilah dan seterusnya. Mula banjur para mursyid saking jami ahli tariqah al-mu'tabarah menehi kemurahan marang kita umat Islam, yakni senajana kita iki durung sempurna temen syariate misile uga kena utawa oleh bae mlebu nyuwun baiat tariqah ya, jadi boleh saja akidahnya itu belum mantap, syariahnya juga belum mantap, tapi sejalan dengan itu mengikuti baiat tariqah ya. Jadi sungguh indah kalau di pesantren gitu santrinya wisuda ya. Menjelang wisuda di baiat atau sudah wisuda di baiat, sempurna itu sudah ya. Sempurna. Lo masih muda itu ya. Belum menikah itu, belum punya anak itu, ilmunya kan sudah mantap ya. Ilmunya sudah mantap, akidah dan syariahnya sudah mantap, sudah waktunya baiat tariqah. Jadi tidak harus tua. Kalau sudah tua, sudah banyak kendala, sudah banyak masalah. Ya.
Yang muda-muda kan jarang ngomong awakku loro kabeh gitu ya. Jarang itu yang muda-muda itu ya. Ya paling yang dibicarakan ya apa? Anak muda yang dibicarakan ya bodoh anak muda nih gitu ya. Ya. Kalau udah tua yang diomong ya penyakit tapi obat gitu ya. Baunya juga beda. Baunya juga beda ya. Ya termasuk di kampus kan gitu ya. Kalau S1 itu baunya parfum. Tapi sekarang juga sudah banyak yang muda-muda sudah S2 ya. Jadi kalau dulu S2 itu sudah bau rimason itu ya. Ya S2 usianya sudah di atas 30, di atas 40. S3 dulu itu 45 ke atas ya. Sehingga poyoane S3 ya bau tanah. Dulu. Tapi sekarang banyak yang masih usia 28 sudah lulus S3. Yang bagus itu luar biasa. Ya. Secara teori bisa 26 sudah lulus S3 ya. Walaupun sekarang dibatasi kan. Karena S1 lulus usia 21 langsung ke S2 2 tahun ya. Usia 23 kan sudah atau 24 dan lulus S2. S3 nya berapa tahun S3 sekarang? 3 tahun mungkin ya. 26 bisa lulus ya. Ya. Tapi biasanya ya begitulah S3 itu ya. Mudah masuk, sulit keluar gitu ya. Mudah masuk, sulit keluar gitu. Iya, saking jamnya litorika mutabar mau. Kita ya kudu teman-teman nemen-nemeni ngaji ilmu syariat-syariate. Alhasil karo-karone kudu bareng-bareng melaku ilmu bil amal ya, melaku ilmu bil amal, ilmu yang langsung dipraktekkan, yang sering ada, yang hampir selalu ada di pesantren ya. Tapi di pesantren pun juga tergantung santrinya ya. Ya, karena ada santri yang ya istimewa ya. Jadi ilmunya tidak segera diamalkan ya, begitu. Ada lagi yang sergap wiritan tapi gak pati gelem ngaji. Ya gitu ya, macam-macam ya. Yes, muga-muga dadi kabeh. Ya, tapi ya ada yang membanggakan aku biyen mondok gak pati temenanan ya saiki dadi wong gitu ya. Ya. Apa ya lek temenanan sudah di malaikat ngono ta. Ya, setidaknya kita itu harus selalu belajar dari surat Al-Asri lah ya. Mengambil hikmah dari surat Al-Asri. Apa surat Al-Asri itu? Ya, wal asri innal insana lafi khusrin. Setiap manusia itu sungguh dalam kerugian. Ya. Tidak ada manusia yang tidak merasa rugi itu nanti. Kalian kalau sudah harus boyong dari Anwarul Huda juga baru merasa rugi itu. Ya. Bahwa masih ada waktu-waktu longgar yang sungguhnya bisa diisi untuk lebih memperdalam ilmu. Nanti kalau Israel datang ya baru kita merasa sangat rugi gitu. Ya, apalagi nanti di akhirat ya. Apalagi nanti di akhirat ya. Karena memang perbedaan amaliyah itu yang ada di dunia, walaupun mungkin perbedaannya itu tipis, tapi di akhirat penghargaan dari Allah itu sangat beda gitu ya. Sangat beda. Guru saya waktu di Sanawiyah dulu memberikan gambaran begini, entah betul-betul terjadi atau ini kreasi dari guru saya untuk menerangkannya. Ada seorang kiai yang mengajak para santrinya melakukan outbound tapi di malam hari. Outbound di malam hari. Nah, kalau dulu kan orang punya kuda itu juga banyak ya.
Jadi santri-santrinya itu diajak ke hutan naik kuda. Kuda pasti dikasih sepatu ya. Kendaraan yang kalau kemana-mana pakai sepatu ya kuda ya. Sepatu kuda. Nah begitu masuk hutan yang lebih lebat, ternyata injakan kudanya ini menimbulkan suara, ya kerencing-kerencing gitu, ya kerencing-kerencing ya. Ya kalau sepatu kuda menginjak logam, ya. Akhirnya timbul pertanyaan di semua santrinya itu, ini apa ini yang diinjak oleh kuda kita ini? Ya. Karena banyak yang bertanya-tanya, akhirnya sang kiai mengatakan, ya, kalau kalian bertanya-tanya, kalau gitu kita istirahat saja di sini. Sambil istirahat, kalian boleh saja mengambil sesuatu yang ketika diinjak kuda menimbulkan bunyi gemericik tadi itu, ya, gemerincing itu tadi. Ya. Tapi ya terserah kalian, mau ngambil silakan, tidak ngambil juga silakan. Mau ngambil banyak silakan, mau ngambil sedikit ya silakan. Penting siapapun yang mengambil dan tidak mengambil pasti dia merasa rugi, gitu ya. Pasti dia merasa rugi. Lalu ada yang menyikapinya, daripada ngambil rugi, tidak ya rugi, lebih baik tidak ngambil sama sekali. Kemudian ada yang hanya punya satu saku, maka sakunya dipenuhi. Kemudian yang lain punya dua saku, dua sakunya dipenuhi. Kira-kira kita bisa saku berapa ya biasanya nih? Saku baju bisa sampai 3 ya, baju koko itu bisa sampai 3, di celananya 3, jadi 6 gitu ya. Ya. Lalu ada yang bajunya dilepas ya, lengan bajunya dibundeli gitu ya, dengan sekalian bajunya ya. Ya, jadi ya dapat banyak gitu ya. Ada lagi yang sarungnya dilepas, dibundeli bawah, wah dapat banyak sekali itu ya. 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 Sarannya nggak boleh disinari ya, nggak boleh disinari ya, nggak boleh disenteri gitu ya. Ya. Pokoknya terserah kalian, mau ngambil banyak silakan, sedikit juga silakan, tidak mengambil juga boleh ya. Tapi siapapun yang mengambil atau tidak mengambil pasti rugi, begitu. Nah, setelah itu mereka istirahat, tidur ya. Begitu pagi, salat subuh, selesai subuh, akhirnya kan mau nggak mau menjadi terang benderang ya. Dah sekarang waktunya melihat apa yang tadi malam kamu ambil gitu. Nah, kata sang guru ya, kata Sohibul Hikayah, kata yang cerita ya, ternyata yang menimbulkan bunyi itu adalah emas gitu ya, adalah emas ya, entah sungguhan atau tidak. Ini untuk dalam rangka menjelaskan surat Al-Asr kok ini ya. Nah, kita bisa bayangkan, kita akan menyetujui juga bahwa memang orang yang tidak mengambil tentu merasa rugi itu. Loh kok tidak ngambil saya? Ternyata emas itu. Betapa ruginya dia, betapa merasa menyesalnya dia gitu ya. Kemudian yang hanya satu saku, loh kenapa saya punya saku lebih daripada satu kok hanya mengambil cukup untuk satu saku? Yang 6 juga begitu, karena melihat temannya yang melepas baju tadi itu ya. Kemudian yang melepas baju pun juga melihat temannya yang melepas sarungnya untuk dibundeli gitu ya. Nah begitulah nanti kira-kira gambaran kondisi manusia di akhirat itu ya. Jadi orang yang amaliyahnya sudah banyak juga masih merasa kurang dan kurang, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Alhasil karo-karone kudu bareng-bareng melaku
ilmu bil amal keranten wonten ing kitab Salalimul Fudala ala Tariqatil Auliya nomor 12 sampun dipun ngendikaken man tasyarra'a wa lam yatahaqqaq faqad tafassaqa wa man tahaqqaqa wa lam yatasyarra' faqad tazandaqa. Man utawi sapa wong tasyarra'a kang alim syariat sapa man wa lam yatahaqqaq lan ora ngerti hakikat sapa man faqad tafassaqa mongko teman-teman fasik sapa man. Jadi punya ilmu syariat tetapi tidak dibarengi dengan hakikat ya. Menjadi apa? Menjadi orang fasik ya. Jadi orang fasik ya. Ya yaitu tadi ibadah pokoknya ngelakoni menggugurkan kewajiban itu aja. Waman lan sapa wonge tahaqqaqa lamun alim hakikat sapa man walam yatasyarra lan ora ngerti syariat sapa man faqat tazandaqa mongko teman-teman dadi kafir zindik sapa man. Kalau ngono lah mana yang lebih berbahaya ya. Yang kafir zindik tentu saja ya. Tapi semua berbahaya. Mana yang lebih bahaya? Yang kafir zindik itu. Ya. Jadi thariqah mantap. Tapi sedikit pun tidak disertai syariat. Itu berbahaya. Jadi kafir itu ya. Kafirnya kafir zindik. Ini sangat-sangat berbahaya. Dulu ada partai yang namanya Zanadiqah ya. Mungkin yang menamai ini pihak lain ya. Zaman Bani Abbasiyah dulu ya. Zaman Bani Abbasiyah. Jadi pihak lain yang mengatakan mereka-mereka itu tergabung dalam suatu partai. Partainya namanya Zanadiqah ya. Orang-orang zindik. Pramila wonten ing risalah Al-Futuhatur Rabbaniyah Shahifah nomor 18 dipun ngendikaken ana ing endi-endi bae panggonan lamun sira nemu guru mursyid kang bisa ngumpliti marang sekabehane fununul ilmin nafi fitarain piro-piro warnani ilmu kang manfaatin dalam dunia akhirat mongko yaiku paribasane tuan tuku kang dodol motor ya. Kang wis komplit saonderdile pisan ya. Tuan tuku ya. Jadi mursyid itu digambarkan sebagai pemilik toko yang menjual sepeda motor dengan onderdilnya sekalian ya. Apa itu? Kalau sekarang kalau seperti di Jalan Galunggung itu Honda bengkel, masa bengkel? Kalau bengkel kan yang hanya khusus memperbaiki ya, yang jual baru dengan dealer ya. Dealer itu kan gitu ya. Dealer itu menjual sepeda motor ya, dealer mobil yang menjual mobil dengan ya onderdilnya, dengan servisnya ya, jadi lengkap sekali ya. Yaitu mursyid ada yang seperti itu ya. Jadi membaiat sekaligus menservis ya. Servis rutin ya. Nah, sepeda motor berapa lama? Setengah tahun kan? Sepeda motor baru, kalau mobil itu setengah tahun ya. Diservis terus. Kalau ada yang harus ganti, langsung diganti di situ ya. Jadi digambarkan seperti itu ya. Karena itulah biasanya guru mursyid itu
memiliki jadwal-jadwal ya. Setahun 2 kali ada baiat kubro, seperti Tinggading itu begitu. Setahun 2 kali ada baiat kubro. Yang pertama setelah Syawal, setelah Khol itu 2 minggu setelah Khol ada baiat kubro. Kemudian nanti setelah Maulid Nabi juga ada baiat kubro lagi. Tetapi setiap 2 minggu sekali mereka semua berkumpul untuk apa? Ya, untuk memantapkan amaliyah thariqah itu sekaligus dengan syariatnya, begitu. Jadi ibaratnya ya tadi itu ya, dealer tadi itu menjual mobil sekalian menjual spare partnya itu ya, dengan servisnya sekalian gitu ya. Tapi nggak tahu ya, mungkin kalau di servis-servis itu ada yang ini gratis, itu gratis, itu gratis itu ya. Kalau di thariqah ya hampir semua gratis itu ya. Kan memang juga nggak ada tarifnya sama sekali itu ya, nggak ada tarifnya itu. Ya semua gratis itu. Jangankan servisnya, baiatnya saja juga nggak ada tarifnya gitu ya. Jadi itu tadi diterangkan ya. Kaya paribasane tuan tuku, pemilik tuku kang dodol montor kang wis komplit saender dile pisan. Mongko ikilah aran mursyid utawa guru baiat thariqah muktabaroh kang sempurna. Tegese guru mau ya muruk ilmu mu'taqad, ya mulang ilmu fikih atau syariat, ya mulang ilmu tasawuf, ilmu hakikat. So ilmu nafi' liya-liyane. Guru mursyid kang mengkono iku lah kang kudu dibekteni dening murid, aja disulayani perintah-perintahi, aja dirintangi dawuhe, lan aja dipisahi, balik kudu den tuhoni janjine. Dituhoni janjinya itu dipenuhi ya. Lan den khidmai, dilayani maksudnya. Lan den suhbai, ya ditemani ya. Lan den muasyaroi, ya, dipergauli ya dengan baik. Kelawan subah utawa rowangan koncoan lan den muasyaroi den serawungi kang bagus ya. Intaha ya. Jadi terhadap guru mursyid kita harus berusaha juga untuk dekat kepada beliau ya. Nah kondisi sekarang yang namanya mendekat itu ya pakai hadiah Fatihah itu luar biasa sudah ya, sangat baik ya, karena masa-masa pandemi. Ya syukur-syukur kalau kita bisa menghadiahi Fatihah kepada guru-guru kita itu satu persatu. Kalau nggak bisa satu persatu ya dirapel ya, dirapel. Terutama guru thariqah ya. Tentu juga tidak hanya guru thariqah, siapapun itu yang menjadi guru kita. Itulah tambahan pengajian kita pagi ini, mudah-mudahan memberikan tambahan ilmu kepada kita semua, dan kemudian kita semakin mengetahui, semakin kenal dengan ilmu thariqah, dan nantinya juga melengkapi kewajiban kita mencari ilmu ini, tidak hanya mempelajari ilmu akidah, akan tapi juga syariah dan juga thariqah, sehingga ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang lebih sempurna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kafir